Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kepada semua yang menonton video ini. Semoga Allah selalu melimpahkan barokahnya dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita terlindung dari segala penyakit dan bahaya. Rekan-rekan yang saya hormati, rekan-rekan yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bakat lain dari 34 bakat yang ada, yaitu bakat individualization. Seseorang yang memiliki bakat individualization yang kuat, ia akan tampil sebagai pribadi yang senang mengamati karakteristik unik seseorang ataupun yang ada pada benda. Dia dapat dengan mudah dan spontan mengenali karakteristik yang ada, seperti sifat, kebiasaan, perilaku, emosi, selera, dan sebagainya. Sehingga seseorang bisa memberikan perlakuan yang tepat sesuai dengan keberbedaan itu karakteristik yang unik tersebut. Nah, dengan menguasai karakteristik yang ada di seseorang berbeda-beda, itu menjadi keunggulannya orang yang memiliki bakat individualization kuat. Ini menjadi modal utama dalam berperilaku dan dalam berinteraksi. Jadi inti kekuatannya adalah mengenali karakteristik keunikan. Nah, untuk keperluan itu dia membutuhkan keleluasaan menggunakan pendekatan yang spesifik untuk setiap orang secara berbeda-beda. Apa potensi kekuatan yang ada pada seseorang yang memiliki individualization yang kuat? Yaitu diantaranya misalnya adalah coaching. Coaching itu adalah bekerja sama dengan pihak lain agar bisa menyelaraskan, menguatkan tujuan, meningkatkan kemampuan secara bersama-sama. Nah, bakat yang menunjang coaching antara lain selain individualization, communication, juga empati. Nah, ini termasuk tipe kekuatan edukator. Aktivitas lain sebagai potensi kekuatan yang mungkin bisa dimiliki oleh orang yang memiliki bakat individualization kuat antara lain advising. Advising itulah kegiatan memberi nasihat atau saran kepada orang lain agar ia memperbaiki diri, atau dia bisa mengatasi solusi, atau dia bisa belajar lebih giat. Bakat yang bisa menunjang terbentuknya kegiatan advising ini adalah selain individualization juga developer maupun communication. Ini pun juga termasuk tipologi kekuatan yang disebut dengan edukator. Aktivitas lain yang bisa disebut sebagai potensi kekuatan orang yang memiliki bakat individualization yang kuat ialah interviewing. Interviewing adalah kegiatan melakukan wawancara untuk menggali informasi-informasi yang dibutuhkan pada saat melakukan interview. Bakat yang mendukung kegiatan interviewing ini antara lain selain individualization, empati, maupun bisa juga komen. Kalau untuk yang ini tipologi kekuatannya masuk sebagai selektor. Profesi yang bisa dijalankan orang yang memiliki bakat individualization kuat, misalnya sebagai psikolog klinis. Ia ditunjang dengan bakat komen, individualization, dan juga restoratif
akan membentuk karakter menjadi psikolog klinis yang handal karena mampu mengenali permasalahan yang dihadapi individu, misalnya gangguan mental, dan ia mencoba memperbaikinya agar bisa berfungsi menjadi yang bersifat normal. Profesi lain misalnya sebagai manajer. Nah, seorang manajer akan berhasil apabila memiliki bakat comment individualization arranger. Nah, dia bisa menjadi manajer yang bagus, yang baik, yang berhasil. Profesi lain misalnya bisa sebagai penasehat. Penasehat itu dibentuk dari bakat selain individualization juga didukung dengan developer, communication, dan empati. Profesi lain misalnya bisa sebagai konselor. Konselor itu melakukan pembicaraan antara dua orang, yaitu satunya konselor dan satunya lagi klien, agar bisa mengidentifikasi permasalahan, kemudian dilakukan rekomendasi untuk mencarikan solusi. Bagaimana kalau bakat individualization-nya terbatas? Mereka akan merasa tidak nyaman jika harus mengenali berbagai macam karakteristik pada orang-orang yang berbeda. Dia tidak secara spontan mampu mengenali perbedaan-perbedaan karakteristik yang ada pada orang-orang yang berbeda, dan dia mengalami kesulitan untuk melakukannya. Nah, cara mensiasatinya adalah pertama-tama adalah mengakui keterbatasan tersebut dan menerima kondisinya seperti apa adanya, sehingga dia tidak fokus pada yang terbatas, tetapi cenderung melihat bakat-bakat lain yang lebih kuat dan berkonsentrasi kepada bakat-bakat tersebut. Kemudian juga orang yang punya bakat individualization yang terbatas, dia karena mengalami kesulitan untuk membedakan perbedaan karakteristik antar orang, sebaiknya dia membutuhkan ketersediaan data mengenai penjelasan atau keterangan mengenai orang-orang yang berbeda. Nah, dengan demikian dia akan bisa menggunakannya sebagai referensi sehingga bisa melakukan perlakuan-perlakuan yang lebih tepat kepada orang-orang yang berbeda. Demikian penjelasan singkat mengenai apa itu atau orang yang memiliki bakat individualization. Semoga keterangan ini bermanfaat bagi siapa saja yang melihat video ini dan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.